Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid. Pulau berkali-kali istikharah. Kenapa seorang rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala disifati resmi bisorihil alfat ya, dalam teori usul fikih kalau soreh itu layak balul mafhum. Harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya napa eksplisit napa soreh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan mangan. Wa yamshuna fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wa yamshuna fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Kulo nu berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basisnya pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar, ning terminal kok ini dalan-dalan, sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi B, itu akan bahaya bagi agama. Dia akan bahaya bagi agama. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitratallahi allati fataran nasa alaih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa khalawul bi'a wa harramat riba. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi. Yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan iktikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, ada salat, sujud. Nomor 2 muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu yo gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nak sing ora dadi pedagang kayak wali-wali abdal, sing penting seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng Sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muruk iku sing aran rapati ngalim, mesti rapati ngalim. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mafhum lho. Wa yamsuna fil aswaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu tidak bisa. Kalau mafhum mungkin yang mafhum salah, tapi kalau sorry tidak bisa. Wa yamsuna napa? Sampai tak cerita nih. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat nanti ketika ditanya jawab kasbur rajul biyadihi. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kowe kerja nganggo awakmu dhewe. Nomor 2 semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Kalau ngerti ben buatan jual beli, tapi nopo transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti, kados teng kitab Mu'in Wahab. Angger muni kitabul ba' itu maknanya kitab transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirkah, ada salam, ada apa? Karena ba' itu artinya nopo? Transaksi. Jadi ba' buatan jual beli fakot, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul ba'. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirkah, ada kirat, ada macam-macam. Nah, ini BU makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena di situ pola sosial sehat, yaitu orang mendapat sesuatu lewat garong, lewat gento, lewat nyopet.
Lah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah ini intinya ngeten. Keliru Khawarij. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat, yaitu agama. Namun agama iku loro, agama sing ibadah mahdo kaya salat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui sing kaya salat ya saleh, poso ya saleh, transaksi secara legal ngene apa? Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama. Kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Agama. Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dekne itikaf ning masjid. Ana wong mara pasar, wong kok kedonyan, akhirate kapan? Paham? Ana wong waji istiqosahan. Kok ana wong transaksi ning gone alun-alun. Oleh ibadah kapan? Men mergawe rina wong iki gedung. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama. Bahaya apa? Bagi agama. Nah, wong Khawarij iki dari Nabi kon merangi karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah Saya punya catatan hadis sahih sing diriwayatno Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat sing badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten canom gagah nggawa cangkul. Gua pengen kebun kurma apa napa. Kita serang-arang marang kebun padi ana pari niku. Terus dari sahabat-sahabat sing niku cara ngene kok Rukin Mustofa sahabat sing seneng ngaji, seneng saleh-saleh. Hal la yakunu jaladuhu fillah. Wah, jaiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak Amin ngurusi dunya. Dari Nabi hal la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Makanya aku darani kiai paling sukses ya aku. Mergo ora tau kalah. Nak kiai sing senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngrasa kalah wong ora seneng ngaji men kedonyan wae. Lah anak kula kan mboten. Misale sing seneng ngaji yo apik wong ngaji. Sing ning pasar ya apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing saiki macul ning sawah ya apik wong kerja. Dadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Paham? Lah salah kiai darani sing apik sing melok kelompoke dekne dihosa sehingga darani ana kiai mulang ora sing ngaji malah do kedonyan ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwih akeh dibanding sing ngaji. Paham? Dia cara berpikir salah, maka dia merasa kalah terus. Perempal, wis ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia ini sing dibela-bela Kanjeng Nabi, jebule Kanjeng Nabi nyalahno. Apa ora lara, paham? Lah anak kaya kula kan santai. Sing ngaji ben ngaji, kalau biasa ora toko-toko sawah ke dia. Ya apik, wae tak apa ya apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis, semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, semua ma'ruf itu makmur diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Nah, dari Kanjeng Nabi akhirnya cara sahabat terpelajar sudah tahu. Nak ngono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Dan gue kiai model ngono kan aman. Nolak Kanjeng Nabi yang ngerasa sukses. Sing bareng beliau di masjid yo derekno Nabi. Sing ning pasar ning dalan-dalan ning gone sawah yo derekno Nabi. Iku ya ajarane. Malah Nabine menangan to. Sing ning sawah yo nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning pasar yo nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning terminal dadi kernet dadi supir yo nglakoni ajaran Nabi. Lho sing ora ajaran Nabi kan jiwite wong iku ora ajaran. Nek mergawene tetep ajarane Nabi lho campur ada. Lho nek bedane rodo iku ora ajarane Nabi. Nabi kan Nabi wong apik roh ya kerjane to. Nakale kowe mbok ora roh ya. Paham gen iki sing. Lho umpama kebenaran nuruti Khawarij iku kebenaran mau anane ning nggon ngaji, nggon istighosah, nggon masjid. Sebab itu Quran itu hampir berapa persen, 50% lebih cerita muamalat. Karena muamalat adalah bagian dari agama.
Mulane dari Nabi wa kullu bai'in mabrur, dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa